Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sawal. Sawal siap. Nah, kembali lagi bersama podcast Sawal. Kali ini kita materi yang ketiga ya, pemuda. Atau yang kedua? Materi yang kedua. Yang ketiga. Kalau yang tadi kan yang pertama itu ada Ibu Tati, yang kedua itu ada dari kesehatan, dan sekarang seperti kita ada itu. Ya. Bunci Ketiga, dari materi sekolah ramah anak. Sebelum kita memasuki materi dan memperkenalkan narasumbernya sendiri, imbauan untuk para peserta nih, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, untuk menjaga imunnya, apalagi tetap fokus dengan 6M ya, 6M. memakai masker, Ya. mencuci tangan, Betul. menjaga jarak, menghindari kerumunan, terus mengurangi mobilitas dan menjaga imunnya sendiri. Iya, betul. Nah, 6M ya sekarang ya, betul ya. karena sudah di-upgrade nih dari bulan lalu, dari yang tadinya 5M sekarang menjadi 6M. Tambah ya. Iya. Yang kedua itu adalah mengisi daftar kuesioner sendiri ya. Untuk setiap materi jangan lupa mengisi daftar kuesioner dan absen di komen di kolom komentar YouTube ya. Yang ketiga itu adalah mengikuti untuk terus like, komen, dan subscribe channel SMA Negeri 1 Walet. Apalagi Om Mukti, barangkali ada himbauan terlebih dahulu. Iya, memang seperti itu Mas Aji. Jadi kita tetap menerapkan protokol kesehatan yang harus terjaga ya dengan baik, agar kita bisa menjaga kesehatan ini dengan sebaik-baiknya. Betul. Ya. Dan tidak tertular. Agar Intinya tidak sih tertular gitu, seperti ya. itu Bunci ya. Tertular. Untuk tidak berpanjang lebar di opening ya, silakan untuk memperkenalkan diri, diperkenalkan narasumbernya. Baik, terima kasih Mas Aji atas waktunya. Saya akan memperkenalkan narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini, yaitu materi tentang sekolah ramah anak, Ibu Sri Rahayu Ningsi SPD, panggilannya Ibu Unci, lahir di Majalengka 15 Agustus 1977, alamat Blok Kliwon, Pasuruan, Pabedilan, jabatan saat ini yang diampu guru BK ya Bunci ya. Pendidikan SDN 3 Sutawangi, SMPN 1 Jatiwangi, SMAN 1 Dauan, Akper Aisyah Yogyakarta, S1 Universitas PGRI Yogyakarta. Pengalaman mengajar tahun 99 sampai 2003 di Medika Farma Husada Yogyakarta. Tahun 2003 sampai 2005 di IPTTI Yogyakarta ya. 2005 sampai 2009 di MA Sunan Gunung Jati Losari. 2009 sampai dengan sekarang beliau menjabat di tenaga pengajar di SMA Negeri 1 Walet. Itu saja maksudnya. Jadi sebelum kita memasuki materi, kita tanya-tanya dulu narasumbernya ya. Untuk Bunci, udah berapa tahun nih di SMA Negeri 1 Walet? Di SMA Walet itu kurang lebih sudah hampir 12 tahun. Udah ya. 12 tahun. Sementara SMA Negeri 1 Walet aja udah 17 tahun, berarti 17. Ya. 12 tahun ya. 12 tahunan. 12 tahunan ya. 12 Nah, sekarang untuk mengajar atau jabatan sendiri di SMA Negeri 1 Walet sebagai apa? Untuk di SMA Negeri 1 Walet sendiri, saya sebagai koordinator bimbingan konseling. Oh, BK. Ya, di BK. Nah, ada di BK nih. Mungkin orang sudah mendengar BK itu, waduh serem gitu ya. Nah, iya. Baru lihat pintunya aja sudah deg-degan. Iya. Ya. Apalagi lihat orangnya sih enggak. Iya. Bisa sih. Padahal di BK itu tempatnya, kalau menurut saya ya Bunci, itu menurut saya itu BK tempatnya konsultasi Betul. tentang Mas Aji, betul. pribadi, tentang masa depan atau tentang lingkungan sendiri ya Pak Mukti, betul ya? Ya, apalagi sekarang materi ini tentang sekolah ramah anak Nah, nih. itu dia. Gitu. Jadi teman-teman peserta didik tidak boleh takut ya kalau memang untuk memasuki ruangan BK. Jadi ini adalah termasuk sarana atau wadah ya Bunci ya untuk solusi-solusi yang ditemukan oleh peserta didik gitu. Cuma kadang begini ya, ketika orang-orang datang ke ruang BK itu mereka selalu berasumsi bahwa saya datang karena bermasalah. Nah, Akhirnya dipanggil gitu ya. Kemudian baru lihat ruang BK-nya sendiri sudah takut. Iya, betul. Tetapi sebetulnya ketika kita masuk di BK itu permasalahan apapun gitu ya, itu silakan untuk datang ke BK. Iya. Gitu. Apalagi
Cuman Kemenangan. yang saya sampai sekarang itu masuk ruang BK itu mereka selalu berasumsinya bahwa mereka yang bermasalah saja. Tetapi sebetulnya yang bermasalah ataupun yang tidak bermasalah itu silakan untuk masuk ke ruang BK. Berarti Dan tempatnya dia saya jamin di ruang BK betah. Betah. Ya, karena cantik-cantik. Karena- Iya, semuanya ya Bunci ya. cantik-cantik. Karena tidak ada cowoknya Pak Mugni. Oh, guru Di ruang BK di SMA tidak Walet ada semuanya perempuan ya. perempuan. Oh. Karena itu dibilang Kemungkinan nanti cantik-cantik. banyak yang masuk itu laki-laki. Bagaimana Bunci itu? Ya boleh lah. Nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa. Berarti Makanya itu dia. betah kan laki-laki. Iya. Itu dia. Jadi pengenalan BK sendiri itu adalah tempat menangani masalah dengan solusi, bukan tanpa solusi ya, teman-teman. Nah, untuk tidak berpanjang lebar di pertanyaan narasumber, Ya. gimana kalau kita langsung saja ke Langsung saja Mas materi Haji ya. SRA sendiri ya, Ya. Sekolah Ramah Anak. Sekolah ramah anak. Nah, untuk Ibu Nci, dipersilakan. Persilakan. Oke. Jadi yang namanya sekolah. Jadi sekolah ramah anak ya. Sekolah ramah anak itu adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi kebutuhan hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Prinsip utamanya adalah non diskriminasi sebetulnya. Jadi kita tidak bisa membeda-bedakan anak gitu ya sesuai dengan jenis kelamin ataupun yang lainnya. Jadi semuanya untuk prinsip utama dari sekolah ramah anak itu adalah non diskriminasi terhadap kepentingan hak hidup serta adanya penghargaan terhadap anak. Nah, kemudian apa sih untuk sekolah ramah anak? Jadi kita lihat sendiri bahwa yang namanya ruang lingkupnya seperti apa sekolah ramah anak itu. Jadi untuk ruang lingkup adalah ini yang paling susah ya. Kita tidak bisa hanya satu pihak saja di dalam sekolah ramah anak itu. Tetapi ada dari pihak sekolah, kemudian ada pihak dari keluarga, dan ada juga pihak dari masyarakat yang sebenarnya bisa memberikan kontribusi yang banyak terhadap sekolah. Nah, bagaimana kalau dari keluarga? Nah, untuk keluarga sendiri ini kan sebagai pusat pendidikan utama dan pertama bagi anak. Ketika keluarga bisa memberikan perannya di dalam kepada seorang anak, maka dia akan tercipta dengan sendirinya. Tetapi kalau keluarganya tidak bisa memberikan pendidikan yang utama, kemudian hanya menyerahkan kepada sekolah, ini nanti akan timpang. Kemudian bagaimana dengan sekolah? Nah, di sekolah kita melayani kebutuhan anak didik, ya, yang semuanya salah satunya adalah pendidikan, peduli keadaan anaknya sebelum dan sesudah dia belajar di sekolah. Kemudian juga peduli kesehatan gizinya, ya, untuk dia bisa hidup sehat. Kemudian menghargai hak-hak anak dan kesetaraan gender, dan sebagai motivator, kemudian sebagai fasilitator juga sekolah itu, sekaligus sebagai sahabat bagi anak. Itu ruang lingkup sekolah. Nah, bagaimana dengan masyarakatnya? Nah, sebagai masyarakat, ini kan kalau masyarakat itu kan sebagai komunitas dan tempat pendidikan setelah berkeluarga. Otomatis setelah mereka sekolah selesai, kemudian mereka kembali ke keluarga. Nah, di masyarakat sendiri, ya, ini mereka harus bisa menjalin kerjasama dengan sekolah sebagai penerima output dari sekolah. Jadi setelah selesai kita balik ke masyarakat, bagaimana penerimaan dari masyarakatnya, seperti itu. Nah, kita tahu sendiri bahwa yang namanya sekolah itu adalah institusi yang memiliki mandat untuk menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran secara sistematis, ya, secara menyeluruh dan berkesinambungan, di mana para pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah ini diharapkan bisa menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang mampu memberikan fasilitas kepada peserta didik
ya, di mana peserta didik sendiri diharapkan untuk bisa berperilaku terpelajar. Ya. Nah, perilaku terpelajar itu bagaimana? Kita bisa tampilkan dalam bentuk pencapaian prestasi akademik, menunjukkan perilaku yang beretika, berakhlak mulia, dan memiliki motivasi belajarnya yang tinggi juga. Nah, terus bagaimana dengan sekolah ramah anak? Jadi sekolah yang ramah anak ini adalah institusi yang mengenal dan menghargai hak-hak untuk memperoleh pendidikan, ya, baik pendidikan, kesehatan, kesempatan bermain dan bersenang. Nih, yang paling penting adalah melindungi diri dari kekerasan dan pelecehan, dan dapat mengungkapkan pandangannya secara bebas dan berperan serta dalam mengambil keputusan sesuai dengan kapasitas mereka. Gitu. Sekolah juga di sini menanamkan tanggung jawab untuk bisa menghormati hak-hak orang lain, kemajemukan atau perbedaan, dan menyelesaikan masalah tanpa melakukan kekerasan. Mungkin gitu. Wah, sangat menarik sekali ya dari paparan sekolah ramah anak ini ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke sesi tanya jawab dari moderator. Barangkali Pak Mukdi diawali. Ada pertanyaan apa? Mas Aji, terima kasih. Ya. Berkenaan dengan yang sudah disampaikan oleh Ibu Unci terkait dengan sekolah ramah anak, Bu Unci. Apa itu konsep sekolah ramah anak itu sendiri, Bu Unci? Jadi yang namanya konsep sekolah ramah anak ini adalah sebuah program sebetulnya ya, program untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup yang mampu menjamin terhadap pemenuhan hak dan kebutuhan dari anak itu sendiri, dan juga bisa menjamin terhadap kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang salah lainnya. Jadi kita tidak ada istilahnya diskriminasi di sekolah itu atau perbedaan. Oh, ini laki-laki, ini perempuan, kemudian pendidikannya berbeda, kantinnya juga berbeda misalnya, atau perbedaan-perbedaan yang lainnya, itu tidak ada. Jadi semuanya itu sama. Sama ya, tidak ada beda gender ya, sama semuanya ya. Dan yang terpenting adalah bahwa di dalam sekolah ramah anak ini kita mencoba untuk tidak ada kekerasan. Tidak ada kekerasan ya. Hal yang paling sering sekarang kan ada bullying atau Yang jadi masalah itu untuk sekarang itu adalah bullying. Bullying. Contoh kegiatan dan penerapan atau penanganannya sendiri, Bunci, untuk ramah anak itu seperti apa ya? Jadi sebetulnya kalau untuk penerapannya tadi yang pertama kita tidak membedakan gender atau yang pertama ya, kita tidak bisa lagi oh ini perempuan ini laki-laki harus dipisah, harus berbeda gitu, itu tidak. Semua perlakuannya sama. Kemudian hak-hak anak selama di sekolah juga sama gitu. Jadi yang terpenting tidak ada perbedaannya seperti itu. Nah, bagaimana penerapannya di sekolah tadi? Yaitu kita tidak membedakan laki-laki, perempuan, ya, atau paling banyaknya perempuan di sini sehingga udah yang perempuan mayoritas, kemudian yang laki-laki yang jadi minoritas itu tidak. Jadi semuanya adalah sama. Mereka mendapatkan hak yang sama di sekolah. Iya. Berkaitan dengan prinsip dan komponennya, Bunci, tentang sekolah ramah anak. Jadi kalau kita berbicara prinsip ya, sebetulnya ada 5 prinsip di dalam sekolah ramah anak. Yang pertama tadi, jadi kita berbicaranya tetap yang itu ya. Yang pertama adalah non diskriminasi, ya, yaitu menjamin kesempatan kepada siswa-siswi di SMA Negeri 1 Walet ini untuk mendapatkan hak yang sama, untuk bisa belajar yang sama, ya. Jadi tidak ada diskriminasi berdasarkan disabilitas atau misalnya ini mah pinter gitu ya, kemudian ini mah tidak pinter, itu tidak ada, berarti tetap disamakan. Tidak ada perbedaan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, ataupun latar belakang
orang tua. Orang tua. Itu tidak ada. Nah, yang kedua, prinsip yang kedua adalah kepentingan terbaik bagi anak. Ini kepentingannya apa? Ya, kita mencoba pendidikan yang kepentingan yang berkaitan dengan pendidikan anak. Kalau misalnya anaknya pinter, kita coba diarahkan, karena kadang ada juga yang pinter tapi keblinger gitu ya. Atau misalnya anak mau kuliah tapi dari kondisi ekonomi tidak mampu, itu nanti kita arahkan juga bagaimana caranya dia kuliah walaupun kondisi orang tuanya tidak memungkinkan. Kemudian yang ketiga adalah prinsipnya adalah kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu kita mencoba menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi kepada anak. Jadi holistik itu artinya menyeluruh. Kita mencoba memberikan kelangsungan hidup gitu ya, dan perkembangannya. Kemudian yang keempat adalah penghormatan terhadap pandangan anak. Jadi ketika anak berprestasi, kita biasanya suka kasih reward. Nah, walaupun rewardnya sertifikat, tapi itu penting juga ya, kalau hanya sertifikat, apalagi trofi dan lain sebagainya. Kemudian prinsip yang kelima yaitu pengelolaan yang baik gitu. Nah, pengelolaan yang baik gimana? Keterbukaan antara semua gitu ya, baik dari keluarganya, kemudian dari masyarakatnya, dari sekolahnya, itu adanya keterbukaan gitu. Jangan sampai pada prinsipnya kita hanya menonjolkan dari sisi sekolah saja, tetapi dari keluarga tidak ada, atau mungkin dari masyarakat sekitar juga tidak ada. Seperti itu. Dan yang terakhir, kunci prinsip ada 4 atau 5? Ada 5. Oh, ada 5. Nah, yang pertama kan non-diskriminasi, kemudian kepentingan terbaik, yang ketiga adalah kelangsungan hidup, yang keempat penghormatan terhadap anak tadi, yang kita bisa memberikan reward, ya, reward terhadap anak. Dan yang kelimanya adalah pengelolaan yang baik. Nah, dari kelima prinsip ini ya, menurut Bunci itu ada nggak sih penting nggak sih untuk kita menerapkan sekolah ramah anak itu? Oh, jelas penting dong. Yang pertama kan tadi ya, bahwa yang namanya sekolah ramah anak itu kita mencoba anak-anak kita itu tidak ada diskriminasi, gitu ya. Jadi mau seperti apapun silakan. Jadi semuanya sama gitu. Semuanya sama. Memperoleh hak yang sama yang sama. Dan kewajiban mungkin ya nanti ya, sebagai peserta didik ya. Betul sekali. Ini ada lagi Bunci nih, kendala yang dihadapi ketika menerapkan sekolah ramah anak nih Bunci. Apakah ada kendala gitu? Kendalanya ada ya, seperti tadi bilang bahwa kita kan ada 3 komponen, ada 3 ya, ada keluarga, ada sekolah, ada masyarakat. Nah, ya. Kendalanya tuh ada di salah satu. Jadi kalau misalnya kita dari sekolah ingin menerapkan prinsipnya A, tapi ada beberapa kadang dari orang tua yang tidak setuju gitu. Ketika anak ketika anak bermasalah di sekolah, ketika anak bermasalah di sekolah, kita ingin menerapkan ini harus begini loh, begini. Tetapi ada beberapa orang tua, mungkin dari pihak keluarga, yang merasa bahwa lah yang dilakukan oleh sekolah ini tidak sesuai. Misalnya karena anaknya tidak suka gitu ya, akhirnya mengadu gitu, dan akhirnya ya itu tadi, jadi ada diskomunikasi antara orang tua dan sekolah. Akhirnya kan jadi masalah, ribut nih, wah kumaha ieu gitu ya. Untuk cara menanggulangi memperbaiki dari kendala-kendala itu seperti solusinya kita duduk manis. Ya, kita duduk manis, kita panggil orang tuanya, kita panggil beberapa pihak yang bermasalah, kita selesaikan baik-baik. Ini seperti apa? Karena kendala ini, masalahnya seperti ini nih, masalah yang mau kita selesaikan dari pihak orang tua maunya apa? Atau misalnya dari kita seperti apa? Gitu. Jadi kita nanti cari jalan tengahnya. Berarti diajak kalau
ada masalah itu diajak bareng ya, Iya. diajak duduk bareng untuk Iya. bermusyawarah untuk menyelesaikan Untuk masalah ya. diskusinya. Berdiskusi. Kita tidak bisa Mencari juga untuk solusi yang terbaik ya Bunci ya. Iya betul. Jadi kita tidak bisa menang sendiri juga sih. Pokoknya ini prinsip sekolah seperti ini. Kalau prinsip dari keluarga seperti ini, nah bentrok nantinya. Iya. Ya kita tidak akan menemukan solusi di situ. Terjadinya miskonsep nantinya. Untuk karena sekarang di SMA Negeri 1 Walaj ya Bunci. Apakah saat ini SMA Negeri 1 Walaj sudah menerapkan sekolah ramah anak Bunci? Insya Allah ya. Insya Insya Allah ya. Karena kita selalu memberikan yang pertama ya, kita selalu memberikan reward Oh, iya. ya, reward terhadap anak-anak yang prestasi gitu ya. Prestasi. Kemudian yang kedua kita tidak membedakan gender gitu ya, Betul. tidak membedakan jenis kelamin gitu, apakah ini laki-laki atau perempuan itu tidak, insya Allah ya. Dan kita juga lihat bahwa untuk anak-anak di SMA Walaj sendiri kayaknya betah-betah ya, gitu Betah. ya, mereka Betul. suka dengan SMA Negeri 1 Walaj seperti itu. Apalagi tadi guru BK-nya itu yang ada di BK-nya cantik-cantik. Cantik-cantik semua Mas Haji, iya. Alhamdulillah. Belum tahu aja. Belum tahu. Nanti guru-guru dan ya. staf TU-nya juga cakep-cakep dan Cakep cantik-cantik. semua. Ya, pasti. Pasti itu seperti itu. Gimana Pak Mukni? Ada lagi barangkali pertanyaan dari Pak Mukni sendiri? Untuk dilanjutkan Bu Unci, pertanyaan-pertanyaan yang memang menjadi kendala-kendala dihadapi di sekolah kita sendiri ya Bu Unci ya. Barangkali yang tadi disebutkan Bu Unci katanya ya dari orang tuanya itu sendiri Iya. ya bermasalah. Apakah memang ada solusi-solusi yang memang terbaiknya bagaimana tuh Bu Unci untuk menyikapi ketika orang tua berbeda pendapat dengan pihak BK? Oke. Kalau misalnya kita lihat ya, ketika orang tua berbeda pendapat gitu ya, dengan aturan yang ada di sekolah misalnya, kita tinggal tunjukkan saja sih sebetulnya ini aturan yang ada di sekolah itu seperti ini. Yeah. Kalau misalnya mereka ternyata tidak mau mengikuti, ya mangga kita kasih pilihan untuk tetap di sini ataupun mungkin untuk mencari sekolah yang lain. Karena saya yakin pasti tidak ada satu sekolah pun yang akan menjerumuskan siswa-siswinya. Betul, Ya, iya. pasti akan memberikan yang terbaik untuk siswa-siswinya. Jadi kita akan berikan arahan kepada orang tua mengenai permasalahan yang terjadi pada anak didiknya. Iya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya tetap gitu ya, atau kekeh gitu si orang tua itu bahwa prinsip dia benar, ya mangga Iya. gitu ya, kita serahkan kembali anak tersebut kepada orang tuanya, biar orang tuanya yang mendidik gitu ya, yang sekolahnya di situ. Nah dari tadi kan kita berbicara tentang prinsip yang diterapkan oleh kita nih sebagai pendidik atau fasilitator gitu ya. Nah untuk peran siswa dan anaknya sendiri itu gimana? Oke. Untuk peran siswanya gimana nih kalau dalam sekolah ramah anak? Dia tetap mengikuti aturan yang ada di sekolah. Karena intinya adalah bahwa sekolah ramah anak itu memberikan hak-hak anak, gitu ya, memberikan hak-hak anak yang terbaik untuk anak seperti apa, serta dijauhkan dari kekerasan. Gitu. Jadi kalau misalnya anaknya gimana, kita berikan dulu hak anak, silakan seperti apa. Nanti tinggal kita lihat ke depannya seperti apa. Iya. Jadi begitu teman-teman. Di samping sekolah memberikan yang terbaik, peserta PLS juga untuk tetap memberikan kegiatan-kegiatan atau peran-peran yang terbaik juga untuk memajukan sekolah ramah anak ini. Bagaimana Pak Mukni? Ya, setuju sekali Mas Aji. Dari peran peserta didik juga memang harus wajib untuk menaati peraturan-peraturan yang ada di SMA Negeri 1 Walaj. Ya. Bagaimana? Apakah Sepertinya ini udah di ujung pertanyaan, Ya. udah 10 menit terakhir Ya. Nah sebelum kita tutup diskusi ini, saya himbau kembali untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya, untuk tetap menjaga 6M-nya sendiri, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, terus menjauhi kerumunan? menghindari atau menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas dan Mobilitas. menjaga Imun tetap sehat, ya. Selain itu, untuk
peserta PLS nih jangan lupa untuk komen atau absen atau nanti ada mengisi daftar kuesioner untuk menjaga pertanyaan-pertanyaan sendiri ya. Terus jangan lupa peserta PLS yang sudah bergabung atau yang belum bergabung, silahkan like, komen, dan subscribe untuk menunjang atau mendukung channel ini Ya, supaya lebih pengembangan ya, betul. channel YouTube kita lebih baik lagi ke depannya. Gimana nih? Langsung kita tutup aja Tutup untuk saja Mas Haji. diskusi saat ini. Waduh, itu nggak kelihatan. Kacamatanya nggak dipakai. Apa sih? Kesimpulan. Diserahkan ke pemateri, barangkali ada kesimpulan yang akan disampaikan kepada peserta didik, Bu Gunsi. Jadi kesimpulannya ya, untuk sekolah ramah anak ini kita tidak melakukan perbedaan apapun gitu ya. Kita berharap bahwa anak-anak yang bersekolah di SMA Negeri 1 Walet itu harus selalu siap gitu dengan peraturannya, dan pasti kami juga akan menjamin hak-hak mereka gitu. Dan saya yakin bahwa di SMA Walet ini termasuk salah satu sekolah yang ramah anak. Ya. Gitu. Sudah itu aja. Kita pastikan kalau sekolah SMA Negeri 1 Walet itu adalah sekolah ramah anak. Ya, Bukan begitu, Pemudi? setuju. Setuju Ya. sekali. Karena sudah disimpulkan oleh pemateri dan narasumber, kita tutup. Kita akhiri, Kita makasih. akhiri Ya. Closing dengan closing SMA Negeri 1 Walet, yaitu Sawal Siap ya. Ya. Oke, sampai jumpa di materi PLS yang Berikutnya. selanjutnya. Ya. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan, tetap optimis, tetap kuat dan tangguh, Ya. dan semangat di kehidupan. Seperti tema yang kita ini, kuat bersama, karakter tangguh, optimis di masa adaptasi kebiasaan baru. Ya. Oke, sampai jumpa, selamat siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.